Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali lagi di channel Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Pada video kali ini, Enigma CPNS akan membahas mengenai soal SKB CPNS, khususnya di bidang SKB keuangan. Soal yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, jangan lupa untuk terus dukung channel Enigma CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap adalah A. Pajak penghasilan, B. Pajak bumi dan bangunan, C. Pajak pertambahan nilai, D. Bea materai. Jawabannya adalah D. Bea materai. Bea materai menerapkan tarif tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang selanjutnya dengan PP RI Nomor 24 Tahun 2000. Tarifnya sebesar 3 juta dan 6 juta dan tarif ini berlaku sampai sekarang. Selain itu, cek dan biliet giro berapapun nilai nominalnya dikenakan Rp6.000. Soal berikutnya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan wajib pajak dianggap A. Ditolak, B. Tidak mengajukan permohonan keberatan, C. Diterima, D. Diterima sebagian. Jawabannya adalah C. Diterima, karena apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan wajib pajak dianggap diterima. Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil disebut dengan tarif A. Tetap, B. Degresif, C. Progresif, D. Proporsional. Jawabannya adalah B. Degresif. Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil. Penafsiran terhadap Undang-Undang Perpajakan yang tidak diperkenankan untuk digunakan adalah A. Penafsiran sosiologis, B. Penafsiran a contrario, C. Penafsiran otentik, D. Penafsiran historis. Jawabannya adalah B. Penafsiran a contrario. Karena penafsiran a contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara suatu peristiwa yang terjadi dengan peristiwa yang sudah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang, seperti halnya penafsiran analogis. Penafsiran a contrario dalam lapangan hukum pajak juga tidak diperbolehkan karena akan merugikan wajib pajak dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum yang sudah jelas mengaturnya. Soal berikutnya, mata uang antar negara berbeda-beda tetapi uang mempunyai fungsi yang sama sebagai alat tukar dalam pembayaran. Untuk memudahkan dalam membandingkan nilainya, maka digunakan A. Standar uang, B. Kurs, C. Alat tukar, D. Logam mulia. Jawabannya adalah A. Standar uang. Standar uang adalah satuan baku untuk mengukur nilai uang dan standar uang digunakan logam mulia yaitu emas. Dengan standar uang, maka negara dapat ditetapkan perbandingannya. Soal berikutnya, faktor utama yang mengakibatkan naik turunnya nilai uang adalah A. Jumlah uang beredar, B. Kegiatan ekonomi, C. Keseimbangan jumlah uang dengan kegiatan perekonomian, D. Ketersediaan barang dan jasa. Jawabannya adalah C. Keseimbangan jumlah uang dengan kegiatan perekonomian.
Keseimbangan jumlah uang dan kegiatan perekonomian akan menunjukkan kondisi nilai yang stabil. Jika tidak seimbang, maka akan terjadi fluktuasi naik atau turunnya nilai uang. Soal berikutnya, penyebab terjadinya inflasi di Indonesia adalah A. Jumlah uang beredar lebih banyak. B. Pengaruh krisis global. C. Bencana alam. D. Kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan perencanaan. Jawabannya adalah D. Kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan perencanaan. Kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan ekonomi diikuti dengan perencanaan tambahan alat bayar yang selalu tepat, sedangkan pertumbuhan barang dan jasa tidak mesti sesuai rencana. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan yang berdampak pada inflasi. Soal berikutnya, keseimbangan moneter sebagai indikator bahwa perekonomian dalam keadaan baik yang ditandai dengan A. Daya beli masyarakat meningkat. B. Stabilitas nilai mata uang. C. Pendapatan masyarakat meningkat. D. Pertumbuhan ekonomi. Jawabannya adalah B. Stabilitas nilai mata uang. Stabilitas nilai mata uang menunjukkan variabel keuangan dalam keadaan seimbang, terutama jumlah uang yang beredar sesuai dengan kegiatan ekonomi yang direncanakan. Soal berikutnya, hal yang dilarang dalam PDE kepabeanan adalah A. Menyediakan perangkat yang dapat dipergunakan dalam menyelenggarakan pengiriman data secara elektronik. B. Melakukan perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas data dan atau informasi yang dikirim atau diterima. C. Melakukan penelitian atas pemenuhan pembayaran PNBP sebagai persyaratan dalam penyerahan kusdek yang berasal dari pengangkut atau kuasanya melalui sistem PDE. Menyediakan ruangan dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk menyelenggarakan jasa pelayanan. Jawabannya adalah B. Lakukan perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas data dan atau informasi yang dikirim atau diterima. Karena hal yang dilarang dalam PDE kepabeanan adalah melakukan perubahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas data dan atau informasi yang dikirim atau diterima. Soal berikutnya, kepercayaan masyarakat terhadap sebuah bank akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito, dan tabungan yang harus A. Melebihi jumlah setoran modal dari pemegang saham. B. Sebanding dengan dana yang disetorkan pemegang saham. C. Sebanding dengan besarnya modal bantuan bank lain. D. Melebihi laba yang diperoleh bank tersebut. Jawabannya adalah A. Melebihi jumlah setoran modal dari pemegang saham. Melebihi jumlah setoran modal dari pemegang saham berarti pihak nasabah akan terjamin atas dana yang disimpan pada bank. Soal berikutnya, untuk menutup asuransi maka pihak tertanggung diwajibkan membayar A. Dividen, B. Premi, C. Denda, D. Bunga. Jawabannya adalah B. Premi. Premi adalah kewajiban tertanggung untuk membayar sejumlah uang atas barang yang diasuransikan. Soal selanjutnya, setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan dengan jangka waktu berdasarkan pembayaran berskala yang disertai dengan hak milik bagi perusahaan tersebut merupakan pengertian dari A. Asuransi, B. Leasing, C. Inden, D. Sewa. Jawabannya adalah B. Leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan suatu perusahaan dengan jangka waktu berdasarkan pembayaran berskala yang disertai dengan hak milik bagi perusahaan. Soal selanjutnya, tujuan utama pemerintah melakukan reformasi pajak adalah A. Menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. B. Pajak sebagai pelengkap sumber dana pembangunan. C. Kemajuan perekonomian dan dunia usaha. D. Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Jawabannya adalah A. Menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Tujuan utama dari reformasi pajak atau pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Radius Prawiro pada sidang
DPR tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber minyak bumi dan gas alam. Soal selanjutnya, setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP adalah akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara. A. Paling singkat 3 bulan, B. Paling singkat 6 bulan, C. Paling lama 4 tahun, D. Paling lama 6 tahun. Jawabannya adalah B. Paling singkat 6 bulan. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat pertama sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak A. Reklame, B. Penerangan jalan, C. Bahan bakar kendaraan bermotor, D. Pengambilan dan penggalian galian golongan C. Jawabannya adalah bahan bakar kendaraan bermotor C. Jawaban pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% merupakan jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Soal nomor 36. Menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan administrasi perpajakan, dan sebagai identitas wajib pajak adalah merupakan A. Fungsi surat ketetapan pajak, B. Manfaat pengukuhan pengusaha kena pajak, C. Syarat NPWP, D. Fungsi NPWP. Jawabannya adalah D. Fungsi NPWP. Fungsi NPWP ada 3, yaitu menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan administrasi perpajakan, dan sebagai identitas wajib pajak. Soal nomor 37. Surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih dibayar oleh wajib pajak daerah adalah surat A. Tagihan pajak daerah, B. Pemberitahuan pajak daerah, C. Ketetapan pajak daerah kurang bayar, D. Ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Jawabannya adalah C. Ketetapan pajak daerah kurang bayar. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar SKP DKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Soal berikutnya, retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh A. Pemerintah daerah, B. Pemerintah pusat, C. Kabupaten, D. Negara. Jawabannya adalah pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang DPRD, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah ciri dari sistem pajak, yaitu A. Withholding system, B. Self-assessment system, C. Official assessment, D. Regular system. Jawabannya adalah official assessment. Pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah sistem pemungutan pajak official assessment. Cukai adalah pajak tidak langsung yang dipungut untuk penerimaan negara terhadap pemakai beberapa jenis barang tertentu di dalam daerah pabean Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Barang tertentu yang dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Konsumsinya perlu dikendalikan. 2. Peredarannya perlu diawasi. 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
Pilihlah jawaban yang benar. Yang A, jika 1 dan 2 yang benar. B, jika 1 dan 3 yang benar. C, jika 2 dan 3 yang benar. D, jika semua benar. Jawabannya adalah D. Jawaban D benar karena yang dimaksud barang tertentu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti ujian SKB nanti. Tips dari saya, tips dari Enigma CPNS, jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Jadi kita harus belajar tiap hari untuk mempersiapkan SKB ini supaya kita lulus. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Jadi kita harus banyak berdoa, lebih banyak dari pesaing kita. Kita berdoa dalam sujud sholat, kita berdoa dalam sholat malam kita, dan lain-lain. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, karena doa yang diterima Allah adalah doa orang paling sedikit dosanya. Jadi kita harus menambah ibadah kita ya. Mungkin pesaing kita tidak puasa di siang hari, kita puasa. Pesaing kita tidak sholat malam di malam hari, kita sholat. Pesaing kita tidak sholat duha, kita sholat duha. Pokoknya ibadah kita harus jauh dari pesaing kita. Dan kita juga harus menghindari maksiat. Karena maksiat itu penghalang doa antara kita dan Allah. Oke, semoga sukses dan jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.